Oke, setelah kita memahami bagaimana prinsip untuk mengukur warna, ya, marilah kita lanjutkan untuk eh, aspek atribut dari warna itu sendiri dan juga sistem dalam memberikan notasi warna. Ya, jadi untuk warna sendiri kita kenal ada atribut hue. Ya, hue itu adalah warna-warna pelangi, ya warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu nilai-nilai yang kita persepsikan sebagai warna. Hue adalah warna yang kita lihat, dan chroma adalah intensitas warna kromatik tersebut. Jadi jika intensitasnya tinggi, maka warna kromatiknya akan cerah. Jadi hue itu adalah warna kromatik, ya. Saya sebut dengan kromatik adalah warna hue-nya. Jadi merah cerah, kuning cerah, atau hijau tua, ya, itu adalah intensitas warna kromatik, disebut dengan chromanya. Dan yang akromatis, ya, itu kita sebut dengan kecerahan atau lightness, yaitu nilai L. Jadi nilai warna putih, hitam, abu-abu, yaitu jadi nilai L. Kalau 0 biasanya adalah hitam, kalau 100 biasanya disebutkan warna putih. Nah, dari warna chroma tadi juga ada istilahnya nanti, selain bright atau terang, dan warna redup, ya, warna redup. Kalau untuk yang chroma redup dan terang, ya. Jadi hue adalah warna yang benar-benar kita lihat. Makanya itu nilai A dan B itu merepresentasikan dari nilai hue, ya. Oke, hue ini adalah bagaimana kita melihat warna, ya. Jadi suatu objek jadi merah, kuning, dan seterusnya. Jadi representasi warna-warna hue adalah di lingkaran luar, ya. Sedangkan intensitas warnanya ke dalam itu semakin pucat, yaitu disebut dengan chromaticity-nya, ya. Oke, jadi kalau jadi diagram chromaticity, ya, maka chroma adalah dari perpindahan dari gerakan dari pusat ke luar, ya. Semakin keluar itu semakin terang. Jadi semakin tinggi nilai chromaticity-nya akan semakin terang, ya. Jadi gambar ini merepresentasikan untuk nilai chromaticity. Jadi untuk warna abu-abu sendiri ataupun yang warna yang redup, yang tidak cerah, yaitu artinya saturasinya rendah, ya. Sedangkan yang kita kenal dengan vivid itu sangat terang, ya, bright gitu, ya. Itu semakin di luar lingkaran itu semakin cerah. Sedangkan lightness itu umumnya adalah untuk merepresentasikan warna dari putih dan hitam, ya, gelap. Jadi lightness, ya, dari white benar-benar terang dan gelap. Nah, inilah disebut dengan konsep untuk warna, ya, representasi warna dari nilai L dan nilai A dan B itu dilihat, ya, semakin besar nilai A dan B itu semakin terang, ya. Nanti intensitas A dan B rendah berarti akan semakin redup ke dalam, ya. Nah, ini sebagai contoh untuk peta warna, ya. Ini dinyatakan oleh Mansell, ya, sebenarnya konsep awal ini, ya, value untuk lightness, kemudian juga ada daunnya atau hue-nya adalah di lingkaran luarnya, seperti merah, ya, kuning, hijau, ya, dan kombinasinya, ya, adalah warna peta warnanya. Jadi kalau kita bisa lihat seperti value-nya adalah atas bawah, ya, hue-nya itu adalah lingkaran luar, chromaticity dari pusat ke luar lingkaran. Oke, jadi untuk notasi warna sendiri, ya, karena kita biasanya mengacu antara dua pilihan, ya, antara opsi Hunter dan juga C, ya, CIE, ya, kita sebut dengan C. Jadi notasi warna adalah suatu cara sistematik dan objektif untuk menyatakan atau mendeskripsikan suatu jenis warna. Jadi bisa dinyatakan dengan notasi huruf dan juga angka, ya. Jadi menurut CIE, ya, jadi nanti tadi kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya nyebutnya ICI, ya, tapi yang lebih populer adalah bahasa Prancisnya, ya, Commission International de l'Éclairage, ya, sebenarnya sama artinya, International Commission on Illumination, ya. Jadi masing-masing dari warna dasar yang
chromometer dapat itu sebenarnya adalah nilai X, Y, dan Z. Tapi gimana kemudian karena kalau nilai X, Y, dan Z kan agak susah dipahami ya nanti. Kenapa nilai warnanya kuning tapi kok nilai merahnya sekian, nilai hijaunya sekian, nilai birunya sekian, kan agak sulit untuk dipahami oleh orang ya. Jadi makanya untuk lebih memahami dan lebih mendekati dari persepsi warna manusia ya, kemudian dibuatlah sistem notasi warna ya. Jadi ada disebut dengan diagram chromaticity ya. Pertama ini adalah untuk mengukur nilai koordinat X kecil, Y kecil. Kalau ini benar-benar nilai koordinat X dan Y. Nah, nilai untuk mencari nilai X kecil dan Y kecil ini kita akan menggunakan persamaan-persamaan dari warna dasar X besar, Y besar, dan Z besar ya. Jadi untuk C ya, itu merekomendasikan untuk koordinat chromaticity-nya adalah Y besar, X kecil, Y kecil ya. Jadi Y besar ini bukan Y besar yang untuk likeness ya. Jadi nanti akan ada rumus-rumus persamaannya ya untuk menghitung ini ya. Dan ada juga nilai jadi yang disebut dengan diagram chromaticity adalah seperti ini. Jadi dari warna yang kita ukur ya, kita bisa membuat suatu merepresentasikan sebenarnya di mana posisi dari warna kita itu ya, dengan menggunakan diagram chromaticity ini. Jadi X sekian dan nilai Y sekian. Jadi bisa lihat, oh ini warnanya hijau di mana. Ini adalah diagram chromaticity yang dibuat oleh C ya. Oke, jadi Hu itu direpresentasikan pada setiap titik di pinggir-pinggir ya, diagram chromaticity. Sedangkan saturasinya adalah semakin keluar semakin saturated ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai X kecil dan Y kecil ya. Itu ternyata menggunakan nilai dari X dibagi dengan nilai X plus Y plus Z ya, dengan Y kecil sama dengan Y dibagi X tambah Y tambah Z ya. Jadi setelah diperoleh itu kita akan bisa membuat ada yang membuat batasan-batasan warna di diagram chromaticity seperti ini. Jadi ini juga akan lebih mungkin memudahkan ya dalam memberikan penamaan dari warna ya. Jadi misalkan sampel kita itu berada di koordinat X kecilnya 0,2, kemudian nilai Y nya itu ternyata 0,6 gitu, maka kita ternyata warna kita masuk di daerah green ini ya. Nah, yang cukup menarik apa di sini? Peta warna itu ternyata tidak seimbang ya antara yang warna merah, kuning, dan juga biru dan hijau ya. Ternyata daerah hijau ini yang paling luas ya, hijau. Semua di sini kan dari bluish green, yellowish green, sampai yellow green ya, sampai greenish yellow ya. Jadi ada area yellow yang sangat luas ya. Ini ternyata memang sesuai dengan mata manusia ya. Jadi ternyata mata manusia itu cukup kalau terhadap hijau itu ininya sangat luas gitu. Mau dia hijaunya agak kuning juga masih tetap disebut hijau gitu ya, agak kebiruan dikit masih tetap disebut hijau gitu. Ini artinya untuk memang sesuai dengan mata manusia seperti ini. Nah, kemudian ada daerah-daerah yang lainnya ya, yang merah ternyata cukup sedikit. Artinya apa? Kalau ada perbedaan warna hijau yang cukup besar pun mungkin mata manusia masih menganggap tidak ada beda gitu. Jadi sensitivitas terhadap warna hijau itu mungkin justru akan lebih kurang dengan konsep seperti ini ya. Sedangkan kalau kita ada warna merah gitu ya, mungkin warnanya berubah, bisa ya kita akan memberikan konsep yang beda-beda jadinya gitu ya. Bisa mungkin sudah berubah jadi agak coklat atau udah menjadi agak ke purple, keunguan merahnya ya. Jadi sensitif mata kita terhadap warna merah, sedangkan warna hijau mata kita justru tidak sensitif gitu. Jadi perubahan warna hijau yang cukup besar pun oleh mata kita masih dianggap sama gitu. Jadi nilainya masuk dari peta warna itu seperti ini sebenarnya.
Kemudian notasi Hunter ya, ini yang pertama memang juga cukup populer ya selain C ya, Hunter LAB. Nanti ada aturan baku ya, kalau kita menuliskan nilai L, A, dan B dengan skala Hunter, kita nggak boleh pakai bintang ya, jadi LAB-nya biasa aja. Jadi peta warnanya juga menggunakan 3 dimensi ya. L menunjukkan lightness-nya sebagai aksesnya ya. 0 itu adalah nilai untuk yang hitam dan 100 adalah putih. Nilai A itu adalah nilai ring antara green red ya. Kemudian yang B itu adalah blue yellow, jadi untuk akses blue yellow. Jadi kalau nilai A nya adalah positif, itu adalah merah ya. Kalau negatif itu green. Jadi yang duluan itu adalah yang negatif, yang red adalah yang positif. Begitu juga dengan blue yellow ya. Blue itu adalah negatif, kalau positif itu yellow ya. Nah, kalau 0 berarti netral, dan mungkin itu disebut dengan dullness-nya itu dull ya. Kalau di luar nilainya besar ya, itu vivid, yang sangat saturasinya tinggi. Jadi nilai scoring nilainya itu menunjukkan nilai saturasinya ya, sedangkan untuk posisi negatif positifnya itu menunjukkan nilai green, red, maupun juga nilai blue yellow-nya ya. Sedangkan nilai angkanya menunjukkan nilai chromaticity-nya. Oke, jadi ini konsep dari Hunter LAB ya, Hunter LAB. Jadi nilai L adalah dari nilai 0 sampai 100. Kemudian nilai A adalah menunjukkan dari green red ya, dari green negatif ke red yang positif, dan B, jadi gampang sebenarnya untuk menghafal ya. Nilai B adalah blue yellow ya, dari B kan, blue yellow ya. Jadi nilai B nya yang diingat-ingatnya, sedangkan A adalah green red ya. Oke, selanjutnya untuk setiap warna itu ya, kemudian dapat diplot ke dalam konsep nilai LAB ini. Jadi kalau tadi yang kita ukur objek kita adalah base sekolah warna kuning tadi ya, dengan skala LAB ternyata memiliki warna seperti ini ya, dengan skala LAB. Kalau tadi kan kita peroleh nilai red, green, blue nya ya, RGB. Nah, sekarang untuk nilai yellow itu ternyata posisinya di sini. Jadi objek kita nilai base sekolah ini memiliki nilai L adalah 61,4, jadi cenderung cerah dia ya, cenderung cerah. Kalau kurang dari 50, nah itu udah berarti lebih gelap ya. Jadi kalau di atas 50 ke atas masih lightness-nya bagus. Kemudian nilai A nya itu adalah plus 18,1, artinya apa? Dia di daerah red ya, dengan chromaticity-nya adalah sekitar 18,1, jadi red, warna merah. Dan nilai B ya, B nya adalah artinya nilainya juga positif, artinya apa? Di daerah yellow, di daerah kuning, jadi warnanya kuning, jadi merah kuning ya, dengan chromaticity-nya cukup tinggi ya, 32,2 ya. Jadi ini yang dari scoring tadi X, Y, Z bisa diubah menjadi nilai LAB ya. Oke, mohon maaf slide-nya macet ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi ini nilai objek yang kita ukur ya untuk base sekolah ini, memiliki nilai L adalah 61,4 dengan nilai A adalah plus 18,1. Jadi artinya adalah dia di daerah red, merah ya, dengan chromaticity-nya adalah 18,1. Kemudian ini nilai B, jadi di daerah apa? Yellow ya. Jadi karena positif maka daerah yellow, jadi warnanya kuning, jadi merah kuning ya, dengan yellow-nya itu lebih tinggi intensitasnya ya, jadi 32,2 ya, jadi makanya lebih dominan ke warna kuning ya. Oke, jadi saat ini ada dua sistem notasi warna yang sangat populer untuk digunakan, dan kalau kita lihat di publikasi-publikasi internasional ya, pasti dua ini yang dipakai, jadi Hunter LAB dan C LAB. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan notasinya ya. Jadi kalau nanti Anda pakai sistem Hunter, maka LAB-nya tidak pakai bintang. Tapi kalau nanti Anda waktu mengukur di alat ya, di chromometer itu ingin menggunakan yang nilai C ya, maka saat menuliskannya harus pakai bintang ya, L bintang, A bintang, dan B bintang
ya. Jadi dua ini yang sangat populer. Nah, sebenarnya ada beda atau enggak antara Hunter dan C ini? Ya pasti konsepnya sama ya. Jadi nilai dari nilai L, nilai A dan B itu artinya sama ya. Tetapi ada sedikit perbedaan dalam skala A dan B-nya. Kalau untuk L-nya sama biasanya, tapi untuk A dan B-nya beda karena rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai A dan B ini ya itu berbeda antara Hunter dengan C ini ya. Makanya tapi perbedaannya tidak terlalu banyak sebenarnya ya, sehingga kita mau pakai yang mana aja boleh ya, tapi harus konsisten. Kalau misalkan sampel ini pakai C ya harus pakai C semua ya. Atau kalau Hunter ya kita konsisten pakai Hunter. Sebenarnya lebih enak kalau Anda pakai Hunter ya, jadi nggak capek nulis bintang ya, LAB-nya nggak usah pakai bintang ya. Nah, nilai-nilai ini adalah perbedaan yang yang ada antara C dan Hunter ya. Jadi untuk Hunter LAB ini lebih expand ya, lebih luas di daerah blue, di daerah birunya lebih luas, sedangkan yang C LAB itu justru expandednya ya di daerah lebih luasnya itu di daerah yellow-nya ya. Itu yang membedakan. Karena apa? Karena rumus yang digunakan beda. Tapi kalau kita ingin mengacu ke aturan internasional ya mestinya kita pakai C ya, karena ini adalah Commission International de l'Éclairage. Jadi Komisi internasional sebagai standar baku internasional adalah C. Jadi pakai C dengan L bintang, A bintang, B bintang juga akan lebih preferable ya. Tapi ini jangan lupa untuk aturan penulisan notasi warnanya ini. Jadi kalau kita bandingkan hasil pengukuran antara Hunter dengan C ya, kalau di objek yang sama ini kita menggunakan Hunter Lab, nilai L-nya adalah 61,42, nilai CLAB nilai L-nya adalah 67,81. Jadi nilai L ternyata juga beda ya. Nilai A untuk Hunter Lab 18,11, sedangkan yang untuk untuk menggunakan C nilainya 19,56 ya. Dan yang B 32,23, yang sini 58,16. Jadi di C itu lebih expandednya di yellow, makanya B-nya besar ya. Sedangkan kalau di Hunter Lab kan di blue-nya ya. Kemudian di daerah A-nya juga lebih. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih sensitif gitu ya, lebih C itu semuanya lebih besar dibandingkan dengan Hunter. Mungkin Hunter LAB itu pakai yang standar pengukuran 2 derajat mungkin ya, atau mungkin kita akan lihat nah ini rumusnya ternyata beda. Jadi mungkin standarnya itu tetap sama ya, bisa 2 derajat atau 10 derajat. Kalau SIM yang sekarang sudah dipakai dengan yang 10 derajat ya. Nah ini rumusnya beda kan. Kalau kita perhatikan di sini untuk Hunter LAB itu L dihitung dengan 100 kalikan Y per YN ya. Y ini adalah stimulus value dari, sedangkan yang YN adalah stimulus for illuminant ya. Jadi untuk baik untuk 2 derajat maupun 10 standar observer. Sedangkan nilai KA dan KB ini adalah koefisien chromaticity dari setiap sumber cahaya illuminant ya. Jadi ini beda-beda untuk setiap sumber cahayanya. Ini udah ada standarnya juga ya. Jadi ini perbedaan rumusnya ya. Jadi memang di rumus C LAB dan Hunter LAB itu memang beda ya, makanya memberikan hasil yang beda. Jadi Anda tidak boleh membandingkan ya antara nilai LAB C dengan Hunter itu secara langsung. Jadi kalau Anda bandingkan antara C dengan yang C ya, Hunter ya dengan yang Hunter, karena rumus dasar perhitungannya beda ya. Jadi untuk nilai A kita peroleh dari nilai, kalau untuk DC ya 500 kalikan X dibagi XN pangkat sepertiga dikurangi Y per YN pangkat sepertiga ya. Nah ini adalah yang tadi disebut nilai KA dan KB ya, dari setiap sumber illuminant, dan nilai XN dan ZN ya yang diperoleh ya. Jadi YN adalah 100 ya, sebagai standar 100. Jadi untuk D65 sebagai contoh ya, inilah nilai KA dan KB nya. Untuk KA 172,30 dan KB nya 67,20
Ini semua ditetapkan oleh si standar yang menggunakan 2 derajat. Kalau dengan 10 derajat ya nilainya lebih besar ya, karena lebih sensitif artinya. Ya. Oke, jadi lebih detail untuk nilai si LAB-nya ya. Ini untuk menghitung bagaimana cara nilai LA-nya ya, menghitung nilai L, menghitung nilai A, dan menghitung nilai B ya. Oke, ini aturan-aturan yang dibuat oleh si LAB ya. Jadi aturan-aturan bagaimana rumus yang digunakan yang mana ya, itu sudah ada aturan-aturannya. Oke, sekarang kita tinggal pakai sebenarnya, karena alat sudah mengeluarkan nilai LAB baik dalam format Hunter maupun juga C. Nah, ada lagi notasi yang menggunakan C, L bintang, C bintang, H bintang ya. Ini juga suatu hal yang menarik. Jadi kalau anda membuat interpretasi data ya, itu bisa dijadikan suatu pilihan juga ya. Selama ini kan yang populer hanya si LAB ya, tapi ada opsi ini. Jadi untuk L sama dengan nilai LAB nya ya. Kemudian nilai C ya, nilai C adalah chroma atau saturation, dan hue ya, hue nya H ini adalah nilai hue. Jadi ini diturunkan dari persamaan matematis dari nilai si LAB nya itu ya. Jadi untuk nilai hue nya itu dipakai apa ya, meskipun sebenarnya nilai ini juga tidak lebih bagus dibandingkan CLAB, karena kita juga dari aspek memahami makna dari LCH ini juga sulit juga. Mungkin ini sebagai padanan kalau konsep notasi warnanya dari Mansell ya, Mansell ataupun yang pertama dulu pakai peta warna Mansell, yaitu mirip dengan LCH ini. Jadi nilai L lightness, C chromaticity ya, dan H-nya adalah yang lingkaran luarnya ya. Jadi ini yang dimaksud dengan polar C LCH. Jadi L adalah sumbu dari whiteness-nya, dari white ke black ya. Kemudian nilai C adalah jarak dari pusat ke luar ya, lingkaran, ini disebutkan chromaticity, dan hue-nya adalah warna di lingkaran luar ini gitu. Jadi berapa derajat, jadi suhunya posisinya kan artinya lingkaran biasanya dinyatakan dengan derajat kan ya, derajat. Jadi berapa derajat dia, jadi di sini kalau biasanya kalau derajat ini kan 0 atau 360 derajat kan posisinya di sini sebagai red ya. Kemudian di sini adalah 90 derajat, di sini adalah 180 derajat ya, di sini 270 derajat. Nah, nanti ada nilai-nilai derajatnya itu ya antara itu ya, jadi posisi di mana. Jadi ternyata perlawanan jarum jam ya untuk nilai derajat hue ya, maka disebutkan derajat hue, degree H ini untuk di nilai LCH ya, hue-nya itu berapa, itu menunjukkan warna ya. Sebenarnya untuk menunjukkan warna bisa menggunakan derajat hue, bisa juga menggunakan nilai dengan diagram chromaticity tadi, yang nilai X kecil dan Y kecil tadi ya. Kita bisa mencari koordinat Y kecil, X kecil, Y kecil, bisa dicocokkan di peta chromaticity. Bisa juga menggunakan derajat hue ini ya, itu untuk melihat warnanya apa sih, warna dasarnya gitu. Dengan nanti kita bisa menghitung nilai C ini adalah tingkat kecerahannya seberapa gitu. Apakah cerah menyala atau redup gitu. Jadi nilai C-nya itu menunjukkan chromaticity-nya, dengan L adalah nilai lightness-nya ya. Oke, jadi ini rumus untuk menghitung nilai LCH. L sama dengan nilai L yang untuk C LAB ya. Untuk C bintangnya ini kita hitung dari akar dari A kuadrat ya tambah B kuadrat ya. Tentu saja pakai bintang karena kita pakai C ya. Jadi A bintang kuadrat tambah B bintang kuadrat. Kemudian untuk nilai H-nya sendiri ya, derajatnya ini makanya disebut dengan derajat H, sebenarnya derajat hue ini biasanya diberikan derajat nih. Ini adalah arctangen dari B bintang per A bintang ya. Jadi nanti dari nilai arctangen B bintang per A bintang kita peroleh nilai derajatnya berapa ya. Jadi misalkan nilainya, kalau nilainya negatif
gitu. Yang negatif berarti mungkin muternya harus berlawan arah ya. Umumnya sih mestinya positif, jadi bisa dilihat berapa derajat atau mungkin dimuterkan ya. Jadi kalau negatif juga tinggal dibalik aja gitu ya, dibalik arahnya ya. Umumnya sih positif. Jadi nanti ingat-ingat bahasanya nilai derajatnya ini ya, 0, 90, 180, 270 sampai di sini adalah 360 ataupun 0 ya, arctangen. Jadi H ini adalah arctangen dari B per A. Nanti nilai C nya itu adalah chromaticity. Jadi kembali nilai C ada dihitung dari akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya, itu menunjukkan chromaticity-nya ya. Oke, baik. Jadi ada notasi warna yang penting ya, itu adalah nilai LAB ya. Jadi baik pakai Hunter ya, kalau Hunter berarti LAB-nya nggak pakai bintang. Kalau C, LAB-nya A harus dikasih bintang ya. L bintang, A bintang, dan B bintang. Kenapa L-nya juga dikasih bintang? Ternyata nilai L di Hunter pun berbeda dengan nilai L di C ya. Nah, kemudian dalam saat menganalisis warna, kadang-kadang ini untuk keperluan industri ya, itu juga sering diinginkan apakah warna sampel kita itu sudah sama dengan standar atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan konsep color difference atau perbedaan warna ini ya. Jadi nilai-nilai warna dari sampel dikurangi dengan standarnya, kita peroleh color difference ya. Jadi perbedaan-perbedaan warna. Nah, jadi kalau kita memiliki suatu perbandingan antara sampel dikurangi standar ya, seperti tadi ya, kalau kita memiliki delta L nya adalah positif, artinya apa? Artinya nilai L nya sampel itu lebih besar dibandingkan standar, makanya itu lebih cerah ya. Jadi nilai L nya adalah lebih cerah dan nilai sampel lebih cerah dibandingkan standar ya. Kalau negatif sebaliknya ya, kalau nilai L nya negatif artinya kecerahannya sampel itu lebih rendah dibandingkan standar ya. Berikutnya kalau nilai delta A ya, dari nilai perbedaan A ya, dari A sampel dikurangi standar itu adalah positif ya. Artinya apa kalau positif? Nilai A adalah greenness redness. Artinya kalau A nya positif, maka nilai A itu cenderung lebih merah ya dibandingkan yang standar ya. Sedangkan kalau, atau bisa juga disebut dengan kurang hijau, boleh jadi tergantung dari warnanya itu apa, lebih cenderungnya. Kalau dia cenderungnya merah ya disebutkan merahnya aja, jadi lebih merah yang A untuk delta A nya positif ya. Atau kalau itu sebenarnya hijau ya, deltanya itu positif, berarti yang sampelnya mungkin kurang hijau ya dibanding standarnya. Oke, jadi sebaliknya ya, untuk kalau negatif maka nilainya negatif ya, mungkin yang negatif bisa sebutkan warna nilai sampel itu lebih hijau atau kurang merah ya. Jadi tergantung dari kondisi warna sampel dan standar yang kita ukur. Begitu juga untuk nilai B ya. Jadi perbedaan nilai B kita nyatakan dengan delta B ya. Jika positif artinya apa? Kalau B nya positif kan kuning ya. Jadi warna sampel lebih kuning kalau nilai delta B nya positif gitu. Jadi lebih kuning. Atau sebaliknya, kalau memang itu di daerah blue ya, berarti kurang biru gitu dibandingkan yang standar gitu. Untuk negatif sebaliknya. Jadi bisa kalau di daerah blue berarti lebih biru atau lebih kurang kuning ya. Tergantung dari kondisi sampel kita itu cenderung ke warna biru atau cenderung ke warna kuning. Jadi kita bisa memainkan narasinya di sini ya. Oke, baik, kalau kita punya nilai sampel dan standar sebagai contoh ini ya, untuk sampel yang kita biasakan pakai nilai C ya. Jadi L bintang, A bintang, dan B bintang ya, itu memiliki nilai L nya 71,9, sedangkan standar itu nilai L nya adalah L bintangnya adalah 69,7, maka perbedaan warnanya untuk delta L adalah plus 2,2. Artinya apa kalau di sini? Ya, artinya nilai sampel ini adalah lebih cerah dibandingkan standar gitu ya. Kemudian untuk nilai A dari A sampel A bintang ini adalah nilai plus 10,2, sedangkan yang standar itu adalah A bintangnya plus 12,7. Artinya kan dua-duanya di daerah positif, daerah kuning ya. Maka kita sebaiknya pakai narasi kuning gitu ya. Jadi nilai A nya adalah
minus 2,5. Artinya apa? Artinya warna sampel ini kurang kuning dibandingkan yang standar gitu. Jadi untuk di sini kita karena cenderungnya duanya kuning, kita pakai narasinya adalah kuning ya, karena warnanya delta A-nya adalah negatif ya. Maka kita pakai narasinya adalah warna sampel kurang kuning dibandingkan standar. Berikutnya untuk nilai maaf sorry, yang A adalah greenness redness ya. Jadi maaf, saya koreksi. Jadi untuk nilai A ya itu karena merah ya. Jadi yang A itu karena kurang merah dibandingkan yang standar gitu warna sampelnya. Sedangkan yang untuk nilai B karena nilai B ini blueness yellowness ya di daerah kuning ya, plus 58,1 besar sekali kuningnya ya, dibandingkan warna B bintang yang untuk standar adalah plus 60,5 dan nilai delta B nya adalah minus 2,4. Nah ini baru di sini kita nyatakan warna sampel ini adalah apa? Kurang kuning ya, kurang kuning dibandingkan standar. Sedangkan yang ini nilai sampel itu adalah kurang merah ya. Jadi ini di daerah merah dan kuning karena nilainya ya. Jadi ini untuk menarasikan dari perbedaan warna ya. Anda bisa mendeskripsikan satu persatu dulu. Nah kemudian ada juga perbedaan total ya, color difference. Jadi color difference ya, delta E ya itu sama dengan akar dari delta L kuadrat tambah delta A kuadrat tambah delta B kuadrat. Jadi deltanya ini nanti dikuadratkan kemudian di akar. Itu adalah yang disebut dengan perbedaan total atau total color difference ya. Nah dalam membedakan warna ini ya, kita tidak bisa berpatokan hanya dengan delta E saja gitu. Delta E memang mudah ya, wah ini pokoknya total perbedaan warnanya sekian gitu. Tapi kadang-kadang kita harus memperhatikan perbedaan di nilai A dan nilai B nya ini gitu. Kenapa? Karena ternyata persepsi manusia itu ya, itu berbeda-beda terhadap nilai L, nilai A dan B itu. Maksudnya berbeda apa? Sensitivitas warna mata kita itu terhadap nilai L, terhadap nilai A dan B itu berbeda-beda ya. Memang ini paling mudah kalau kita pakai delta itu menunjukkan maksimal perbedaan warnanya adalah misalkan 10 gitu ya, untuk menyatakan suatu pass atau fail dari standar ya. Oke, ini sebagai contoh pengujian yang lain ya dengan warna bunga mawar yang kuning ya. Jadi nilai yang di sebelah kiri ya, nilai bunga A itu nilai L nya adalah 52,99, A bintangnya adalah 8,82 dan B nya adalah 54,53. Sedangkan yang bunga C ya, nilai L nya itu kita anggap aja B ya, jangan C ya, biar mudah karena AB. L nya adalah 64,09, A nya 2,72 dan B nya 49,28. Jadi kita bisa membandingkan antara bunga A dengan bunga A dengan B ya, biar mudah itu kita ganti B misalnya. Bunga A dan B itu nilai L nya adalah berapa? Kalau kita ubah sebenarnya bisa juga kalau sebagai standarnya A ya, kita 52,9 jadi nilainya positif gitu ya. Kita artinya ini adalah nilai B dikurangi A ya di sini ya. Nilai B dikurangi A adalah 11,10 maaf ya, 11,10 untuk nilai L ya, delta L. Artinya apa? Artinya yang bunga yang di sini ya itu lebih cerah dibandingkan yang di sini. Betul ya, dari penampakan visual juga kelihatannya. Kemudian nilai delta A nya itu adalah negatif ya, 2,72 dikurangi 8,82. Artinya apa? Dua-duanya di daerah kuning ya. Jadi kita dua-duanya di daerah red merah. Jadi kita mendeskripsikannya adalah yang bunga karena ini dikurangi ini adalah negatif ya, maka ini kurang merah ya. Yang ini yang warna bunga B ini kurang merah dibandingkan yang A ya. Kemudian delta B nya kita cermati di sini nilainya adalah ini artinya tidak konsisten ya. Contoh yang kurang bagus ini, kalau kita membandingkan ini dengan ini harusnya konsisten, ini kurang ini terus gitu di semua nilai. Ini nilai B nya
betul ya, 49,28 kurang 54,53 artinya negatif. Artinya apa di sini? Ini kan daerah kuning, jadi kita mendeskripsikannya dengan warna kuning. Jadi yang warna B ini adalah kurang kuning ya dibandingkan yang warna yang bunga A ini ya. Jadi itu. Nah, kemudian untuk delta E nya adalah sama seperti tadi, adalah akar dari delta L kuadrat tambah delta A kuadrat tambah delta B kuadrat ya. Kita peroleh delta B nya adalah 13,71. Misalkan kita punya standar bahwasanya perbedaan warna itu maksimal 10 ya, maka ini tidak masuk gitu. Jadi ini artinya misalkan kalau yang sebagai standarnya yang A, berarti yang sampel ini mungkin ini bunga tiruan bunga plastik gitu ya. Jadi formulasi warnanya itu masih belum sesuai gitu ya, dengan standar yang diinginkan gitu. Ini salah satu contoh untuk aplikasi perbedaan warna ya. Jadi delta E sekali lagi tadi udah saya singgung tidak cukup untuk dijadikan sebagai parameter yang mandiri ataupun untuk memeriksa kontinuitas atau konsistensi antar batch ya, karena tidak cukup hanya dengan delta E. Kenapa? Karena sensitivitas ini untuk contoh yang saya maksudkan ya. Jadi sama-sama nilai ini, kita punya nilai standar, kita punya sampel dari batch 1, kita punya produk dari batch 2 warnanya seperti ini. Kalau kita hanya berdasarkan dengan delta E saja ya, dengan rumus delta E sama dengan akar dari delta L kuadrat tambah delta A kuadrat tambah delta B kuadrat ya, ternyata kita memperoleh nilai seperti ini. Dua-duanya memiliki nilai 1 ya delta E nya. Yang di sini yang batch 1 perbedaan di delta A nya 0,57 delta L nya 0,57, delta A nya 0,57 dan delta B 0,57. Sedangkan yang delta E itu ternyata yang berbedanya hanya di B saja. Delta L nya sama sih, delta A nya yang beda ya, delta B nya sama juga ya, sama-sama, sehingga hasilnya juga 1. Tetapi secara visual beda sekali ya. Batch 2 itu sudah berbeda. Artinya apa di sini? Delta E ini tidak bisa dijadikan semata-mata sebagai satu parameter. Kalau perbedaannya itu merata antar parameter, terutama A dan B ya, itu rata perbedaannya, nilai delta E itu valid ya untuk kita pakai. Tapi kalau perbedaannya itu jomplang di sini ya, hanya di A saja yang berbeda ya, konsekuensinya akan lain ya. Jadi ini tidak bisa kita terima lagi untuk batch 2 ya, meskipun delta E nya sama-sama masih 1 ya, kurang masih sesuai gitu dan delta E nya, tapi tidak bisa ya. Ini kenapa? Karena ternyata mata kita itu memiliki mendeteksi perbedaan di warna hue ya, itu lebih sensitif ya, lebih sensitif ya. Jadi tidak sama dengan kalau kita mendeteksi perbedaan di likeness-nya ya. Jadi tidak, kalau kita untuk likeness itu mungkin masih bisa mentoleransi ya, bisa beda 10 itu mungkin masih kelihatan sama saja gitu nilai L. Tapi begitu nilai hue yang beda ya, apalagi nilai hue yang nilai A dan nilai B nya itu beda, itu akan nyata sekali bedanya gitu. Jadi mata kita itu pertama-tama akan lebih sensitif ke hue. Perbedaan hue itu akan dicermati dulu, kemudian yang kedua baru likeness-nya ya. Kemudian yang terakhir seperti chromaticity-nya, level dari chromaticity-nya ya. Jadi hue dan chromaticity duluan, baru kemudian likeness ya. Jadi yang paling akhir itu adalah likeness-nya ya. Chromaticity-nya yang kedua ya. Jadi antara yang terang dengan yang redup. Jadi pertama perbedaan warna dulu, dari merah, kuning, hijaunya dulu, kemudian chromaticity-nya dulu yang dilihat ya, tingkat level dari saturasi warnanya ya, terang, gelap, itu baru kemudian yang kedua, dan terakhir baru likeness ya. Makanya tadi dalam konsep delta E yang mana nilai L itu sama ya, tapi masih tidak memberikan impact yang nyata ya. Jadi ingat nanti harus hati-hati ya, kalau ada kasus-kasus seperti ini, tidak semata-mata kita bandingkan hanya delta E saja ya, tapi kita harus perbandingkan juga perbedaan nilai delta A dan delta B itu mestinya harus yang sekecil mungkin ya. Kalau delta L beda itu masih relatif agak bisa ditoleransi oleh mata kita ya. Oke, nah ternyata juga
perbedaan dari ya, jadi yang penjelasan sebelumnya, jadi perbedaan ya itu paling mudah untuk ditolak ya. Jadi kalau ada perbedaan itu paling mudah untuk ditolak. Yang paling ditolak adalah ada perbedaan perbedaan kroma itu masih lebih kurang ya untuk ditolak, dan perbedaan likeness-nya itu paling kecil ya peluang untuk objectionable. Jadi harus hati-hati. Jadi mestinya kalau kita punya nilai LAB itu kita cek juga dengan nilai delta L, delta C, dan delta nilai H nya apa juga jadi delta A dan delta B nya ya itu juga dicek, tapi delta C nya juga kita cek gitu ya. Jadi sebenarnya nilai L yang kontribusi ke total kalau different delta itu masih kurang berkontribusi gitu. Yang paling berkontribusi adalah nilai nya itu, nilai A dan B nya ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, tadi dalam peta warna chromaticity saat membandingkan koordinat X kecil dan Y kecil, saya sudah menjelaskan warna hijau itu ternyata ringnya paling luas ya. Nah, di sini juga kelihatan sekali. Jadi warna hijau artinya apa? Kalau luas artinya perbedaan di warna hijau itu mata kita masih bertoleransi gitu. Tapi kalau warna kuning yang beda atau warna merah itu relatif sensitif gitu. Perbedaan di warna merah dan kuning itu lebih sensitif dibandingkan dengan perbedaan warna hijau ya. Biru ya dengan merah relatif stabil ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai notasi warna dengan nilai L, C, dan derajat H ya. Jadi sebenarnya delta H juga bisa dihitung dengan rumus delta H sama dengan delta E AB kuadrat dikurangi delta L kuadrat dikurangi delta C kuadrat, akarnya diakarkan ya, delta H. Nah, sebenarnya kalau mau mencari perbedaan warna antara sampel dengan standar ya, mungkin Anda mengukur delta H ini ya. Delta H ini akan lebih valid, lebih powerful ya, karena kita bisa melibatkan juga di sini nilai chromaticity-nya ya. Dan juga nilai nya itu lebih, porsinya itu lebih banyak ya, porsi untuk nilai chromaticity-nya juga dilihat ya. Oke, jadi kalau di sini sama ya dengan delta L yang sebelumnya. Kalau positif berarti sampel itu lebih terang, kalau negatif berarti lebih gelap ya. Delta C artinya apa? Kalau C kan chromaticity, artinya sampelnya itu lebih, kalau delta C nya positif artinya lebih terang sampelnya dibandingkan standarnya gitu. Sedangkan kalau negatif artinya sampelnya itu kurang saturated, jadi kurang cerah ya. Delta H menunjukkan magnitude ya, besaran dari perbedaan warna dalam nilai Jadi di sini nya yang lebih diutamakan ya. Jadi makanya delta H ini saya kira lebih powerful ya untuk membedakan warna sampel yang benar-benar warna ya, antara sampel dengan standar ya, dibandingkan kalau dengan menggunakan delta E saja ya. Jadi nanti hati-hati coba kalau saat mengerjakan ada kasus-kasus membandingkan warna sampel ya, jangan hanya pakai delta E, tapi lebih delta H akan lebih powerful ya. Tolong nanti dihitung dengan menggunakan delta H-nya ya. Oke, jadi sebagai contoh di sini ya, sampel dengan standar nilai L, C, H-nya diketahui ya. H ini nilai H untuk ya. Nah, delta H-nya sama dengan plus 2 ya. Nah, nanti untuk itu untuk perbedaan warna ya. Nah, berikutnya untuk efek dari permukaan bahan ya. Jadi ternyata permukaan bahan yang kasar ya itu akan memberikan efek ke seperti pengenceran dari warna, maka warnanya menjadi redup, kurang terang. Sedangkan warna yang glossy itu akan memberikan efek ke lebih terang, lebih saturasinya itu lebih tinggi ya. Nanti mungkin Anda pernah punya foto yang dicetak dengan glossy atau dengan matte. Artinya matte kan artinya ada kontur tidak halus ya. Itu jadi akan berikan impact itu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau yang pas di yang glossy artinya titik pantulannya itu menyatu gitu, terkonsentrasi gitu. Sedangkan kalau yang matte atau yang permukaannya itu tidak rata ya, tidak halus ya, itu
pantulannya itu menyebar, sehingga saat ditangkap oleh si alat ya, atau tangkap mata kita itu warnanya itu tidak terkonsentrasi, tidak tersaturasi, tidak jenuh lagi gitu. Jadi sudah ada efek seperti pengenceran warna ya di situ. Nah, ini contohnya nih antara yang glossy, matte, dan yang tekstur yang lebih kasar lagi ya. Ini padahal menggunakan warna cat yang sama ini ya, warna cat. Ini kelihatannya lebih saturasinya jadi lebih banyak yang glossy ya. Jadi intensitas warnanya itu konsentrasinya tinggi ya. Sini udah lebih turun dan sini lebih turun lagi ya, karena yang kita tangkap saat belajar di alat ya, itu cahaya yang terpantulkan ya, itu yang ditangkap oleh, atau yang ditransmisikan ya, itu adalah yang ditangkap oleh alat ya. Jadi kalau semakin banyak yang ditangkap oleh alat ya, maka akan konsentrasi semakin tinggi ya. Seperti ini efek dari permukaan dari bahan ya. Oke, nah ini seperti jadi efek pengenceran warna ya, dengan menggunakan warna yang nah ini untuk melihat untuk lebih mudah ya, mudahkan lagi. Jadi yang matte itu terpecahkan semua, yang semi glossy ataupun yang kita sebut dengan semi glossy masih cukup tinggi. Nah, yang glossy yang benar-benar mengkilap itu akan lebih saturasinya akan lebih tinggi. Nah, mungkin dengan ide seperti ini ya, mungkin Anda akan bisa juga melihat nilai chromaticity ini bisa sebagai untuk tingkat kilap dari bahan. Nanti bisa aja Anda nanti saat ini saya masih jarang sekali melihat artikel ataupun juga hasil penelitian yang menggunakan analisis warna ini mengolah untuk sifat chromaticity-nya ya. Jadi padahal sebenarnya itu chromaticity itu juga bisa digunakan juga mestinya ya, karena itu level dari intensitas warna ya, level saturasi warna itu kan menunjukkan dari glossiness kan. Jadi mestinya chromaticity itu bisa dianggap sebagai glossiness dari suatu bahan ya. Ini masih belum ada yang mengeksplor seperti itu. Umumnya hanya nilai LAB aja ya. Padahal sebenarnya ternyata notasi warna bisa kita banyak eksplorasi untuk menjadikan mungkin Anda penelitian dengan pengamatan satu alat chromometer pun Anda bisa jadi skripsi ya, dengan mengeksplorasi dengan banyak parameter ini ya. Jadi bisa membandingkan efek dari permukaan, efek penyiapan sampelnya dan seterusnya, itu bisa dieksplorasi dengan banyak dan peroleh banyak data ya dengan menggunakan notasi warna ini ya. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk subtopik yang terakhir, yaitu mengenai aplikasi untuk analisis warna ya. Jadi sebenarnya saat kita belajar mengenai atribut warna maupun juga sistem notasi warnanya ya, saya sudah banyak memberikan ilustrasi sebenarnya itu untuk aplikasi-aplikasi ke arah industri, untuk penelitian ya, bisa explore ya penggunaan notasi warna. Jadi jangan hanya terpaku hanya menggunakan nilai LAB maupun juga nilai delta E saja ya, yang sekarang banyak digunakan oleh mahasiswa yang baik S1, S2, S3 ya, hanya itu. Padahal sebenarnya banyak bisa dieksplor dengan nilai LCH-nya juga ya. Dan juga terakhir yang membahas mengenai chromaticity dengan glossiness. Nah, itu saya kira belum ada yang mengeksplor itu. Mungkin kalau ada alat yang mengukur glossiness, bisa kita bandingkan dengan pengukuran chromometer yang berdasarkan nilai C-nya. Adakah korelasi antara nilai C chromaticity dengan glossiness dari suatu bahan ya. Baik, nah ini beberapa contoh yang saya ambil dari artikel-artikel yang sudah dipublish ya di jurnal internasional. Nah, Food Research International adalah suatu jurnal yang reputable ya, the Q1 ya. Jadi apa yang saya ingin tampilkan di sini, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan kamera digital ya, ataupun mungkin kita sekarang punya handphone gitu ya, untuk sebagai analisis warna. Jadi kalau nanti Anda kerja di industri nggak punya chromometer ya, Anda bisa pakai ini ya, ke kamera, karena ternyata nanti ikutin dari prosedur yang di jurnal ini ya. Jadi kita bisa menstandarkan dengan menggunakan photo box ya. Sekarang banyak dijual ya photo box. Jadi ada box untuk mengambil gambar. Jadi situ sudah ada sumber cahayanya. Jadi cahayanya terstandar ya.
Yang penting kan sebenarnya dalam analisis warna ini adalah kita menggunakan sumber cahaya yang sama, yang standar ya, untuk sampel-sampel yang kita ukur. Ya, jadi kalau kondisinya sama, kemudian kameranya juga sama ya, kemudian kita gunakan software yang sama, otomatis kita akan bisa memperoleh nilai C ya, dengan menggunakan foto-foto yang kita peroleh ya. Ini saya udah punya pengalaman sendiri ya untuk kasus ini. Bimbingan saya dulu menguji untuk sampel keripik pisang ya. Keripik pisang diukur dengan menggunakan chromometer. Dulu tuh treatmentnya dia pengen meneliti adalah efek coating ya, untuk mereduksi pembentukan akrilamid ya. Saat diuji dengan chromometer tuh hasilnya acak-acakan ya, tidak ada pola sama sekali. Tapi saya sarankan kemudian ambil picture, foto, kemudian dianalisis. Mungkin nanti di slide berikutnya ada contoh yang akan saya uraikan lagi. Nah, ini salah satu contoh untuk aplikasi pengukuran dengan menggunakan C, L bintang, A bintang, B bintang. Ya, kita bisa mendeskripsikan warna sampel ya dengan diagram X, Y chromaticity. Jadi ini tidak hanya dengan derajat Hu, tapi juga ada punya opsi ini ya, untuk tidak hanya dengan nilai LAB-nya ya, tapi dengan parameter mutu lainnya juga ya. Kemudian juga menghitung delta E dan delta H ya. Delta H itu adalah perbedaan utamanya di Hu ya. Jadi saya kira kalau Anda membandingkan suatu sampel yang berwarna ya, misalkan berwarna biru, berwarna kuning, berwarna merah sampelnya ya, Anda lebih powerful pakai delta H ya. Tetapi kalau sampelnya itu memang pucat ya, seperti tepung ya, ataupun juga sampel-sampel yang warnanya cenderung putih ataupun hanya gelap dan terang ya, Anda bisa pakai nilai delta E saya kira ya. Tapi kalau untuk yang perbedaan Hu-nya itu besar ya, seperti memang sampelnya itu berwarna ya, lebih bagus powerful pakai delta H. Oke, nah ini saya sudah sampaikan tadi. Jadi kita dengan mengukur nilai warna LAB ternyata bisa ada korelasinya terhadap konsentrasi pigmen ya gitu. Jadi nanti ada nilai pigmen dengan pengamatan nilai LAB-nya itu ternyata ada korelasinya ya. Nah, mungkin dalam aspek untuk analisis pangan ya, dalam menganalisis sampel di chromometer ya, itu kita harus menyiapkan suatu sampel yang konsisten ya. Untuk memperoleh data yang konsisten, maka setiap sampel yang kita ukur kan kita kalau penelitian ya, ataupun di industri kan setiap batch produksi atau setiap berapa jam sekali kan memeriksa sampel. Jadi sampelnya banyak ya. Nah, saat mengukur setiap sampel itu kita harus menggunakan cara yang sama, yang seragam gitu. Jadi yang ideal kita harus menyiapkan sampel yang flat, yang datar, yang smooth, yang halus. Kenapa? Karena efeknya tadi ada efek pengenceran warna ya, kalau permukaannya kasar. Kemudian juga harus yang seragam ya, tidak beda-beda, yang satu diambil dari bagian ini, yang satu di bagian yang lain ya. Jadi harus uniform sama dan non directional, jadi tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi harus arahnya sama. Misalkan kalau diambil yang bagian atas semua seperti itu ya, dan opak ataupun transparan masih oke ya. Jadi dari bentuk, ukuran, dan seragaman sampel antar pelakuan itu harus seragam saat kita mengukur ya. Kemudian pilih sampel yang representatif dari produknya ya. Jadi tes yang representatif, yang mana sih yang benar-benar penting gitu ya. Kemudian disiapkan sampelnya sebaik-baiknya. Kemudian juga sampel itu harus disiapkan dengan cara yang sama untuk setiap pengukuran ya. Dan juga dalam mengukur ya di instrumen itu juga harus dengan konsisten ya, dengan cara yang sama juga ya, dan digunakan ulangan yang banyak. Jadi kita menggunakan banyak ulangan dan diambil nanti rata-ratanya. Jadi kalau ada hasil-hasil yang jomplang segala macam kan akan kelihatan itu ya antar sampelnya. Kalau hasilnya masih banyak perbedaannya yang besar sekali ya, artinya itu sampel kita ada kelemahan, mungkin tidak cocok untuk diukur langsung dengan chromometer ya. Ini yang saya contohkan tadi nih, bimbingan saya dulu penelitian meneliti keripik pisang ya. Jadi perlakuannya adalah blanching dan juga coating dengan pektin ya. Jadi ini contoh keripik pisang yang chain adalah kontrol ya, kontrol.
Sedangkan yang CP ini adalah kontrol dengan coating pectin. Yang B90 ini adalah hanya perlakuan blanching saja. Yang di sini adalah yang blanching dengan coating pectin. Yang ini adalah blanching dengan suhu 100 derajat ya. Yang sini adalah blanching dengan suhu 100 derajat dan sudah diberikan treatment coating pectin ya. Hasilnya apa? Secara visual ini beda sekali ya warnanya ya. Warnanya beda sekali. Tetapi saat diukur dengan chromometer ya, tidak ada pola sama sekali. Jadi nilai likeness-nya itu kadang-kadang ini lebih likeness dibanding ini. Tidak mungkin ya sebenarnya kan. Ini lebih likeness-nya misalnya ini. Karena apa? Karena concern kita bukan di daerah yang tengah-tengah ini ya. Dark ini kan sebenarnya tidak kita jadikan concern ya. Karena yang warna dominan sebenarnya adalah di luar sini kan, warna keripik pisang gitu ya, yang memberikan impact atau image. Dan secara general pembentukan akrilamid kan sebenarnya karena ada reaksi reaksi samping dari reaksi untuk non-enzymatic browning ya, reaksi non-enzymatic browning. Nah, jadi pembentukan akrilamid umumnya akan banyak terjadi kalau warnanya itu lebih gelap ya. Jadi mestinya dari sini kita sudah lihat, oh ternyata yang kontrol itu akrilamidnya lebih tinggi nih, yang kontrol pectin lebih tinggi, tapi dengan kombinasi blanching ya ternyata akan lebih tinggi. Nah, ini tidak bisa muncul di hasil analisis warna ini dengan chromometer ya. Jadi kemudian saya sarankan ambil picture, kemudian amati dengan Photoshop ya. Dari Photoshop kita bisa melihat ini nilai LAB di setiap daerah sini berapa, ambil 3 titik, di setiap sini ambil 3 titik, daerah sini ambil 3 titik, semuanya konsisten seperti itu. Jadi minimal kita punya satu sampel ini 9 data ya untuk nilai LAB ya, dirata-ratakan, dan ini jauh lebih konsisten dibandingkan kalau hasil pengukuran dengan chromometer yang acak-acakan ya. Kenapa hasil chromometer acak-acakan? Karena chromometer itu merata-ratakan semua bidang ini, jadi yang tengah-tengah ini juga dirata-ratakan. Jadi kadang-kadang ini mungkin jadi lebih gelap ini ya, padahal sebenarnya warna dominannya di sini lebih cerah gitu. Jadi ini artinya apa? Dalam analisis warna kita bisa mengeksplor banyak instrumen, banyak juga parameter yang bisa kita lihat ya, seperti banyak dan setiap treatment yang banyak pun kita bisa mengeksplor dari hasil analisis warna itu jadi satu tools yang penting ya, untuk atribut indikator yang penting. Dan ternyata dari warna ini sangat berkorelasi dengan kadar akrilamidnya. Jadi memang kadar akrilamid yang kita ukur ya, ternyata memang yang blanching dengan kontrol ini yang paling cerah, dan ini paling rendah kadar akrilamidnya yang terbentuk selama proses penggorengan. Oke, ini jadi menarik ya. Jadi kita bisa menggunakan kamera digital untuk menggantikan chromometer ya. Jadi bisa lebih murah, nggak perlu bayar ya. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan hasil pengukuran LAB kita itu untuk menghitung indeks warna putih ya, indeks putih. Jadi kalau tepung yang kita amati ya menggunakan chromometer, kita bisa mengukur juga derajat putihnya ya. Nggak mesti harus dengan whiteness meter, kita bisa menggunakan chromometer juga. Jadi Anda bisa juga mengukur dengan kamera ya, whiteness meter whiteness index dari sampel itu bisa Anda ukur juga dengan kamera Anda ya. Dengan persiapan sampel yang seragam dan seterusnya. Persyaratannya harus tadi ya, dipenuhi persyaratan penyiapan sampelnya harus sama, konsisten terus ya. Kita bisa bandingkan nanti. Jadi rumusnya seperti ini untuk menghitung whiteness index dari nilai LAB ya, dari 100 dikurangi akar dari 100 kurangi L kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kemudian whiteness yellow index juga kita bisa ukur dengan menggunakan konversi dari nilai LAB ya, ini dari hasil penelitian orang ya, bahkan juga menurut ASTM juga ya bisa digunakan. Jadi untuk yellow index kita gunakan adalah 100 dikalikan 1,28x ya. Jadi ini pakai nilai RGB ya, warna dasar. Yellow index yang digunakan di sini adalah warna dasarnya. Jadi kalau Anda mengukur chromometer, sebaiknya Anda bisa minta outputnya itu jangan hanya Hunter LAB atau CLAB saja ya, tapi bisa juga dimintakan nilai warna dasarnya, nilai X, Y, Z-nya dari sampel itu. Karena kalau kita punya nilai X, Y, dan Z ini, kita bisa konversi kemana-mana itu juga bisa ya.
Nah, kemudian jadi untuk eksplorasi penelitian ataupun juga pekerjaan di industri ya, analisis warna itu tidak hanya dengan CLAB saja ya, meskipun ini adalah warna yang memang paling mudah untuk dimengerti ya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan tidak hanya delta E saja ya, tapi juga harus dengan delta H juga ya. Kemudian juga derajat putih, yellowness index ya. Browning index juga bisa kita ukur. Ya, ada rumusnya juga, nanti bisa banyak penelitian yang mengukur Browning index ataupun rasio redness over yellowness. Ini banyak digunakan di industri sawit ya, minyak sawit untuk purifikasinya kan kalau minyak sawit kan cenderung ada beta karoten kan merah ya, jadi rasio merah terhadap kuningnya berapa. Nah, semakin udah kecil nanti ada standarnya tuh, kalau udah tercapai berarti sudah pure, udah bening gitu ya, udah merahnya sudah hilang, sudah digantikan oleh kuning gitu kan. Kita pengennya minyak goreng biasanya kan kuning ya, orang jarang biasanya beli minyak goreng warnanya merah kan, nggak mau ya, takut di oli nanti ketukar sama oli ya warna merah gitu ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Browning Index ya. Ini dari jurnal Food Engineering ya, ini juga jurnal yang reputable ya, Q1 juga ya. Ini Trindex Scopus di Q1 gitu. Nah, Browning Index bisa kita ukur dengan menggunakan 100 kalikan X dikurangi 0,31 dibagi 0,17. Nah, di sini X-nya adalah rasio dari A tambah 1,75 L ya. Jadi nilai dasarnya LAB ya. Ini menggunakan Hunter mestinya, kenapa? Karena nggak pakai nilai notasi bintang ya. Nah, kemudian rasio redness over yellowness bisa dihitung dengan R sama dengan A per B ya. Oke, jadi ini penelitian menggunakan retensi warna dari ini dengan treatment chemical di greenhouse. Jadi kalau Anda penelitiannya yang terkait dengan retensi warna ataupun juga indikator warna, itu Anda bisa mengeksplorasi banyak analisis warna ya. Makanya nih sengaja di analisis pangan ini warna dijadikan satu topik tersendiri ya, karena memang cukup banyak yang bisa dieksplor dengan analisis warna ini. Ini juga satu contoh ya, yang mana penelitian dengan analisis warna itu sebagai tools yang dominan ya, jadi tools yang utama dari penyajian datanya atau dalam pembahasannya ya. Sebagai contoh nih, efek dari pengolahan tekanan tinggi ya, high pressure processing ya, HPP ya, terhadap warna, biokimia dan juga mikrobiologi karakteristik dari mango pulp ya. Nah, kalau Anda hanya concern ke warna dan biokimia kan sebenarnya nggak masalah, misalkan kalau Anda nggak mau terhadap penelitian mikro gitu ya. Jadi fisik biasanya kan lebih mudah ya. Itu salah satu keunggulan penelitian sifat fisik kan, biasanya preparasi sampel tuh nggak ada ya, apa yang ada sampelnya langsung diamati, itulah sifat fisik ya. Jadi nggak perlu preparasi sampel, kemudian juga pengujiannya biasanya murah ya. Kalau membayar alat pun biasanya murah dibandingkan kalau Anda bayar HPLC, bayar ngukur analisis mikroba kan mahal-mahal. Kalau sifat fisik akan lebih murah ya. Jadi ini salah satu contoh juga untuk penelitian menggunakan analisis warna sebagai tools yang utama. Juga ini ya, crop segmentation from images by morphology modeling and the CLAB color space. Jadi ini juga warna saja yang dijadikan sebagai tools parameter utama ya. Jadi nggak usah mahal-mahal, nggak usah susah-susah dengan main-main di warna aja gitu ya. Kemudian di sini juga ada non-destructive prediction of color and pigment content in mango peel ya. Jadi ini juga satu penelitian yang menarik ya. Jadi penelitiannya untuk prediksi non-destruktif untuk melihat kadar pigmen ya, dan juga berdasarkan warna dari kulit mangga, daripada kulit mangganya ya. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah hari ini tentang analisis warna ya. Jadi Anda bisa nanti membuka langsung di websitenya pembuat alat, ini sangat baik. Ini saya banyak pakai slide ini dari Hunter Lab ya, meskipun sebenarnya saya sarankan analisis warnanya nanti pakai C ya, tetapi untuk bahan kuliah ini terus terang saya banyak, hampir semua slide-nya ya ini setengahnya dari Hunter Lab ya. Oke, silakan dikunjungi ya. Sebenarnya juga ada Konica minolta yang juga cukup bagus ya, Anda bisa baca juga di sini ya. Baik, demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas
perhatiannya, atas aktivitasnya, dan tetap semangat untuk belajar mandiri. Enjoy for self learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.